Sudah membeli barang palsu lagi. Tapi saya juga tidak yakin tentang lukisan ini. Tunggu sebentar, Tuan Chang, sang raja barang antik, akan datang. Jika Anda tidak merasa tenang, tunggu sebentar, biarkan Tuan Chang melihatnya lagi. Baik, ini adalah lukisan 2 lapis, di dalamnya adalah karya asli Wang Yuanqi dari dinasti Ming. Harga pasar tidak kurang dari 900.000. Ini adalah karya asli Wang Yuanqi. Sungguh tidak bisa lebih nyata lagi. Fang Ming, kamu masih bisa melihat barang antik ya? Ayolah, dia bisa menilai barang apa. Bahkan cincin antik saya dia berani bilang itu barang kerajinan. Aduh, Nona Zhao, jangan percaya dia ya. Dia sama sekali tidak mengerti tentang menilai barang antik. Kamu bilang lukisan ini asli. Berani kamu membelinya. Fang Ming, apa yang kamu katakan barusan itu benar? Kalau lukisan ini dijual seharga 10.000, apakah kamu mau membelinya? Haha, saya benar-benar ingin membelinya. Tapi saat ini saya hanya punya beberapa ratus. Kalau tidak mau beli, ya sudah. Ngapain cari alasan seperti ini? Percaya atau tidak, terserah. Nama saya Fang Ming, dan saya secara tidak sengaja mendapatkan sepasang mata ajaib untuk menilai barang. Saya bisa melihat keaslian setiap benda, informasi tentang biaya, era, dan nilai. Saya akan memanfaatkan mata dewa untuk menghasilkan banyak uang. Jalan barang antik ini semua barang palsu. Kalau ada uang, kamu bisa lihat cincin ini. Ini adalah barang budaya dari dinasti Song. Dijual 480.000. Sebuah produk cacat dari pabrik kecil seharga 1,3 yuan. Berani-beraninya menjual 480.000. Pasar barang antik memang penuh dengan barang palsu. Tapi, semua barang tidak akan bisa bersembunyi dari mata saya. Lepaskan, cepat lepaskan. Siapa yang peduli dengan barang palsu? Bukankah ini mantan bosku, Zhao Wanqing? Hei, Nona. Kau tertipu lagi. Ini juga barang palsu yang paling banyak. Harganya cuma 3.000. Hei, Chang Ye datang. Anda adalah ahli penilai barang antik. Kebetulan ini adalah putri keluarga Zhao dari Kyoto. Zhao Wanqing baru saja menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membeli lukisan palsu. Tunjukkan padaku. Kertas, goresan, dan warna tinta lukisan ini semuanya sempurna. Ini jelas bukan lukisan palsu. Cepat ambilkan pemantik, aku ingin memeriksanya. Oh. Cahaya menembusnya dengan indah. Ini ternyata adalah karya asli dari jenderal besar dinasti Ming, Wang Yuanqi. Wah, ini adalah lukisan berlapis ganda. Saya menjamin dengan karir saya. Harga pasar lukisan ini di atas 90.000. Benar-benar, Zhen Jie, Ming semuanya benar. Aku salah paham padanya. Tidak boleh, aku harus cari Feng Ming. Kemana aku harus cari modal? Feng Ming, Feng Ming. Tunggu aku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menilai barang antik. Tadi aku salah menuduhmu. Tidak perlu. Tunggu sebentar. Aku ingin minta tolongmu satu hal. Kakekku sebentar lagi akan ikut acara penilaian barang. Aku ingin minta tolongmu untuk membelikan aku sepotong giok yang bagus. Anggarannya 90.000. Bukan 9 juta, kamu ingin membeli giok yang bagus. Zhao, apakah kamu bercanda? Uang saku yang aku punya tinggal segini saja. Jadi selama kamu bisa membeli giok di bawah 900.000, sisa uangnya adalah milikmu. Itu juga bukan tidak mungkin. Tapi jika aku harus mendapatkan selisih dari 900.000, aku harus bertaruh pada batu. Kamu yang tentukan. Bertaruh pada batu. Pas sekali, tidak punya modal untuk mencari peluang. Modal pertamaku yang aku bangun dari nol. Dimulai dari bertaruh pada batu ini. Kalau bukan karena kalian mencemarkan nama baikku, lapak ini tidak akan kekurangan barang bagus. Bagaimana saya bisa membiarkan kalian melihat batu ini? Karena kamu bilang batu saya adalah sampah. Apakah kamu berani bertaruh? Saya akan memotong batu ini sekarang. Jika ini sampah, saya akan memberimu 100.000. Jika keluar batu yang bagus, kamu harus membelinya dengan harga 2 kali lipat dari pasar. Beli batu giok ini. Feng Niang, dia adalah master taruhan. Tidak akan salah lihat. Jika kalah taruhan, batu giok itu akan jadi miliknya. Batu asli yang dia berikan padamu ada jendela di atasnya. Dari situ terlihat ada retakan halus di dalamnya. Jika dipotong pasti jadi batu sampah. Taruhan batu ini. Keberuntungan 50%. Penglihatan 30%. Keterampilan 20%. Nona kecil, kamu akan mendengarkan seorang pemboros yang tidak berguna. Dengarkan saya, seorang veteran di dunia perjudian batu. Pengalaman bukanlah penutup malu yang menipu orang. Kalau kamu ingin berjudi,
Maka masuklah. Fang Ming, bukankah kamu bilang akan membantuku berjudi dan membeli jade yang bagus? Kamu tidak mau memilih. Jade biasa yang berkualitas rendah. Dijadikan palsu dengan pewarna. Nilai 0, semua ini sampah. Tak ada yang perlu diperdebatkan, ayo pergi. Kamu yakin tidak mau lihat? Hanya sampah batu ini. Kalau sampai ketinggalan batu giok bagus, gimana? Anak muda. Usia muda tapi ngomongnya tidak sembarangan. Kamu lihat saja, tidak mau lihat. Bagaimana kamu tahu kalau semua di tokoku adalah sampah? Berani tidak hari ini bilang apa yang sebenarnya? Aku tidak punya bukti. Juga tidak perlu membuktikan apa-apa padamu. Ayo pergi. Berhenti. Kalian merusak acaraku. Batu ini adalah permata baru yang aku dapatkan. Berkualitas giok. Warna yang murni. Lihatlah lagi. Apakah kamu masih berani bilang batu ini sampah? Fang Ming. Batu ini sepertinya memang bagus sekali. Cangkangnya berwarna. Bagian dalamnya adalah sisa neraka. Nilainya kurang dari 300 yuan. Ini adalah sampah. Jangan pergi. Kau ini anak berwajah kuning. Apa yang kau bicarakan? Kau meragukan pandanganku dan merusak reputasiku. Kau tidak bisa pergi. Aku ulangi sekali lagi. Ini adalah sampah. Kirim. Jangan ada yang. Kau berani bilang batu yang aku pilih adalah sampah. Aku adalah master judi batu di dunia judi batu, Gu Qingyun. Apakah kau meragukan kemampuanku? Anda adalah master Gu yang pernah mengeluarkan batu seharga 30 juta yuan, kan? Jika batu Feng Ming ini kebetulan menghasilkan jade yang bagus, kita bisa rugi banyak uang. Apakah kau yakin ingin melanjutkan? Lanjutkan. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Kalau kalah, aku akan ikut kamu. Bangun, bangun. Hei. Ini adalah batu jade jelek, sampah, benar-benar tidak berharga. Memang batu yang tidak berguna. Ming benar-benar ditebak olehmu. Kami berhasil menebak batu, bahkan mengalahkan master tebak batu, Gu Qingyun. Master Gu ternyata juga gagal. Pemuda itu benar-benar punya penglihatan yang tajam. Fang Ming, kamu benar-benar hebat. Saya sudah memutuskan. Hari ini kamu bilang bagaimana bertaruh. Saya akan mengikuti semua yang kamu katakan. Master Gu, apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu. 100.000 saya akan transfer ke kamu sekarang. Dalam bisnis batu taruhan, tidak pernah soal siapa yang suaranya lebih keras. Ini soal ketajaman mata. Sudah, mari kita pergi. Nona Zhao membeli batu asli ini. Apakah kamu yakin? Tapi permukaan batu ini terlihat seperti digigit anjing. Benarkah bisa mendapatkan bahan yang bagus? Ya, ini adalah harta yang bisa mengubah nasib seseorang. Aduh. Penglihatan adik kecil ini benar-benar istimewa. Aku benar-benar ingin belajar 2 trik. Sayangnya otakku tidak terlalu pintar. Wan King, ini kamu cari di mana orang yang luar biasa ini? Dia bisa menawar batu. Jangan sampai dia ditipu oleh pria tampan ini. Yang benar, kan? Bro ini tidak bercanda, kan? Retakan sebanyak jaring laba-laba, bahkan berharga. Jelas orang awam. Mungkin dia datang karena uang gadis itu. Hahaha, kamu tidak mengerti tentang batu judi. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa berkata begitu tentang Fang Yu. Aku percaya pada penglihatannya. Bos, berapa harga batu ini? Aku mau beli. Batu asli ini bernilai 900.000. Apa? Dia mau 900.000. 900.000? Sangat berharga. Kalau dipotong, nilainya bisa jutaan sebagai jade lamfat. Beli saja? Oke. Hahaha. Sebuah batu es sampah masih ingin menghasilkan jade lemak domba. Kamu ingin membuatku tertawa sampai mati. Siapa bilang begitu? Kamu diam saja. Bos, saya mau batu ini. Tolong potong untuk saya. Baik, tunggu sebentar. Wajah cantik, berani bertaruh denganku. Jika batu ini benar-benar bisa menghasilkan jade lemak domba, saya yang akan membayar 900.000. Kalau dia tidak bisa mengeluarkannya, bagaimana? Kamu harus memberi saya 3 sujud di depan umum. Setiap sujud, katakan penglihatan Chen Ye memang bagus. Setelah itu, kamu harus menjauh dari Wan King. Bisa saja, baiklah. Saya ingin melihat siapa yang lebih hebat, Fang Ming atau kalian yang menganggap diri ahli tapi buta. Atau kalian ini yang mengaku ahli itu buta. Wow, ini benar-benar bagus. Saya belum pernah melihat giok sebaik ini. Bagus sekali ini. Ini, kejernihan dan kelembutannya, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jade lemak domba. Saya sudah bertaruh batu selama 20 tahun.
Ini pertama kalinya saya melihat bahan seperti ini. Feng Ming, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan jade lemak domba. Tuan Chen, apakah Anda puas dengan hasil ini? Kali ini, keberuntunganmu baik, Fang. Kita lihat saja nanti. HMPH. Bertaruh itu buta, tapi dalam hidup harus ada batasan. Tuan Chen, apa kamu lupa sesuatu? Haha. Siap bertaruh harus siap kalah. Aku yang membayar 900.000 ini. Ini. HMPH. 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 Fang Ming, jangan terlalu percaya diri dulu. Lain kali kamu mungkin tidak akan seberuntung ini. Hahaha. Ah, sudah. Bro, ini batu giok aku tawar 7 juta. Mau jual nggak? Seperti yang aku tahu, batu giok murni dari lemak domba ini dilelang. Harus dijual dengan harga puluhan juta. Jadi, kami tidak akan menjual batu ini. Ayo. Hehe, ini benar-benar luar biasa. Dengan batu giok ini, pasti bisa membuat kakek bangga di acara penilaian barang. Fang Ming, terima kasih. Sesuai kesepakatan, aku akan membayarmu 5 juta. Tapi saat ini aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kau tunggu sampai aku pulang dan minta pada kakek? Dan saja, keluargamu kan Zhao dari Beijing. Aku bahkan tidak perlu khawatir kamu kabur. Terima kasih sudah percaya padaku. Tapi tadi 900.000 itu kemenangan taruhanmu. Aku yang transfer dulu ke kamu. Tolong pegang dulu ya. Ini dia. Duit 90 juta sudah masuk ke Alipay. Perasaan hidup berbalik ini jauh lebih seru daripada bertaruh batu. Aduh. Kamu orang tua yang gak mati-mati juga. Tidak bayar uang perlindungan, ya berdagang di sini. Mau mati ya? Guangming, cepat lihat. Mereka berani menganiaya seorang nenek. Sungguh keterlaluan. Tolonglah, berbaik hatilah. Pasangan saya sekarang sakit parah. Saya perlu uang untuk membeli kepala babi untuk berobat. Kamu masih berani membantah. Aku akan bunuh kamu. Dari mana datang orang yang tidak punya mata hati? Tidak mau hidup lagi, kan? Kalian menindas seorang lansia? Tidak malu apa? Gantungan Gyoku memberiku kemampuan mata ilahi Bianqi. Kalau buku kuno ini juga termasuk peninggalan berkelas dari gantungan Gyoku, aku pasti harus mendapatkannya. Lansia, aku beri kamu 200.000. Ku mau buku ini. Setelah operasi, kamu juga perlu makan yang enak untuk mengisi tenaga kembali. Terima kasih, pemuda. Kau benar-benar orang yang baik. Tunggu sebentar. Baik. Buku ini bahkan tidak bisa dilihat oleh mataku yang tajam. Meskipun bukan barang berharga, pasti bukan barang biasa. Baru 200.000. Sangat berharga. Tidak menyangka bahwa Fang Ming tidak hanya berbakat, tetapi juga begitu penuh kasih. Keren banget. Fang Ming sepertinya ada yang mencarimu. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Ayahku bilang suruh kamu pulang. Baik, Nona Zhao. Aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Baiklah, lain kali kalau ada waktu aku ajak kalian makan. HMPH. Kamu masih berani kembali dan berlutut. Mengapa aku harus berlutut? Kami semua sudah dengar. Kamu, menantu tambahan ini, tidak hanya berselingkuh dengan wanita lain, tapi juga berjudi batu, dan menemukan sebuah giok berharga 10 juta yuan. Benar kan, Ibu? Bukan seperti itu. Kakak, jangan ikut campur. Ini semua dari mata kepala teman saya. Saudara ipar, giok lemah tidak boleh ada di tanganmu. Kau sudah masuk ke keluarga kami. Segala sesuatu yang kau miliki adalah milik keluarga Liu. Jika kau berani menyimpan permata itu untuk dirimu sendiri, aku akan meminta saudariku untuk bercerai darimu. HMPH, bercerai. Fang Ming, aku adalah ibumu. Jika kau benar-benar menyukai putriku, kau seharusnya menyerahkan giok lemah itu padaku untuk disimpan. Menyerahkannya padamu. HMPH, kamu juga tidak layak. Kamu sudah melawan. Apa kamu lupa? Kamu hanya menantu kami dari keluarga Liu. Ibu membuatku sangat marah. Ibu, kamu sedang melakukan apa? Tidak bisa seperti ini. Kakak, ini untuk mendidik suami kakak. Jangan campur tangan. Sekarang saya sudah terima. Tapi mulai hari ini saya bukan menantu kalian lagi. Saya dan keluarga Liu kalian berpisah, putus. Suami yang tidak mau. Bu, kalian begini tidak nyaman. Ayah saya akan marah setelah pulang. HM. Kali ini saya akan memaafkanmu. Tapi jangan harap bisa lolos begitu saja. Jika tidak menyerahkan Yang Ziyu, kamu keluar dari keluarga Liu kami. Sangat langka. HMPH. Ah. Hampir saja lupa buku kuno ini.
Bahkan mata spiritualku pun tidak bisa melihatnya, sayang sekali. Sudahlah, pikirkan lagi besok. Uh, ini adalah kamarku. Gelap. Lembab. Aku tidak pernah mendapat penghormatan di rumah Liu. Sayang, aku tidak tahu mereka akan memperlakukanmu seperti itu. Aku sudah menyiapkan obat untukmu. Biarkan aku mengusapnya untukmu. Tidak usah, Nona Liu. Silakan keluar. Sebenarnya, kamu juga tidak menyukaiku, kan? Hanya saja, sulit untuk menolak perintah orang tua. Lalu mengapa berpura-pura? Maaf. Tidak perlu minta maaf. Tidak, kamu keluar saja dulu. Pernikahan selama 3 tahun. Dia dan aku tidak pernah memiliki hubungan suami istri. Bahkan kami sama sekali tidak tinggal dalam satu ruangan. Aku benar-benar terlalu naif. Masih berharap sedikit pada keluarga Liu. Tapi besok, saya akan meminta ayahmu dan Liu Yuyan untuk bercerai. Mulai sekarang. Aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Liu kalian. Sakit sekali. Ya. Apa? Kenapa ada seorang wanita di samping tempat tidurku? Dan dia mengenakan pakaian kuno. Kamu, siapa kamu? Hamba Su King Er adalah roh dari kitab surgawi. Salam hormat, Tuan. Apakah Tuan tidak suka pakaian King Er? Kalau begitu, saat tanda tangan. Tunggu sebentar, kamu juga bisa berubah bentuk, kan? Kamu bilang kamu adalah roh dari kitab. Buku apa yang kau ambil ini? Tepat sekali, Tuan. Ini bukan sembarang buku. Ini adalah buku langit yang legendaris. Tuan telah mengaktifkanku dengan darahmu dan membangunkanku. Mulai sekarang, aku akan menjadi milik Tuan. SSST. Jangan, tunggu, sebaiknya jangan panggil aku Tuan lagi. Aku merasa aneh. Aku lihat kamu ini seperti gadis kecil. Nanti panggil aku kakak saja, tapi sesuai dengan janji usia belajar. Aku seharusnya dipanggil Tuan. Jangan panggil aku apa-apa yang seperti Tuan atau hamba. Terlalu aneh. Sudah diputuskan begitu saja. Nanti panggil aku kakak saja. Tidak. Hei, ini kakak. Fang Ming, ayahku sudah pulang. Baik, tunggu sebentar, aku segera keluar. Cepat sembunyi. Sembunyi, pergi sembunyikan buku kamu. Tapi kak, buku kakak sudah hilang. Ayo cepat, ke sana. Iya. Fang Ming, ayahku sudah pulang dan ingin bertemu denganmu. Dia siapa? Dia adalah kakak. Dia siapa? Kakak, dia. Oh iya, dia adalah sepupu saya yang hilang selama bertahun-tahun. Kamu juga tahu, sejak kakek meninggal, keluargaku tidak berharap untuk menemukannya lagi. Saya juga mencarinya lama, bertahun-tahun baru bisa menemukannya. Ternyata begitu. Kalian berdua benar-benar sangat malang ya. Tapi tenang saja, ayah pasti akan memberikan keadilan untukmu. Ngomong-ngomong, lukamu sudah sembuh belum? Lukaku sudah sembuh. Oh, begitu ya. Kalau begitu baguslah.
Ternyata tidak ada bekas luka sama sekali ya. Baiklah, kakak diobati oleh King Er. Kamu juga tidak bilang kalau kamu bisa berobat ya. Kitab Langit mencatat ilmu pengobatan Wudang. King Er adalah Kitab Langit. Artinya, semua yang ada di Kitab Langit aku bisa lakukan. Tapi demi mengobati kakak, aku menghabiskan banyak energi King Er. Oh, rasanya enak ya, Big Brother. Membebaskan orang itu boleh saja. Tapi malam ini kamu harus menemani kami bertiga. Hehehe, dalam 3 detik beri aku 32. Ini adalah perintah penegakan hukum dari keluarga Zhao di ibu kota. Dapat menggerakkan kekuatan keamanan lokal. Tuan tua benar-benar menyayangi cucunya. Nona Zhao, maaf, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Haha, haha. Kamu baik-baik saja kan? Ayo. Terima kasih, kalian orang baik. Nenek, Anda datang ke tempat perjudian batu untuk apa? Istri saya sakit dan dirawat di rumah sakit, menunggu uang untuk pengobatan. Saya hanya ingin menjual buku. Buku ini terlihat tidak biasa. Batu pengubah energi. Ini. Mengapa nenek tidak menunjukkan kepada saya? Batu pengubah energi, saya bahkan tidak bisa mengidentifikasi buku kuno ini. Dan buku kuno ini memberi saya perasaan. Yang sama dengan jimat keluarga yang membangkitkan kemampuan saya untuk mengidentifikasi harta. Agak mirip. Apa mungkin buku kuno ini juga adalah barang berharga? Fang Ming, ada apa denganmu? Aku tidak bisa menentukan asal-usul buku ini. Bahkan kamu pun tidak bisa melihatnya. Serius, buku ini adalah mas kawin istriku. Ini adalah harta warisan keluarganya. Selalu kami jaga dengan baik. Kalau bukan untuk menyelamatkan nyawanya, aku tidak akan menjualnya. Berapa harga buku ini kalau mau dijual? 60.000, aku bahkan sudah jual rumahku sendiri. Tapi biaya operasi istriku tinggal 60.000 lagi. Kakak Sing Er lapar. King Er. Kalau lapar, ya pergi makan. Ayah pulang. Tak sabar lagi. Ayo cepat pergi. Wow. Tidak heran dia adalah sepupu kamu. Sama-sama tidak beradab. Kamu. Cukup, hari ini. Saya mengundang semua orang datang. Bukan untuk bertengkar. Saya sudah mendengar tentang kejadian sebelumnya. Bisa mengandalkan seorang guru besar untuk menggetarkan. Master Gu yang membuka batu giok lemak bernilai jutaan. Anak ini, Wang Ming, memang luar biasa. Mulai hari ini, bisnis barang antik keluarga kita akan sepenuhnya diurus oleh Fang Ming. Tidak ada yang boleh campur tangan. Fang Ming, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Ini adalah sesuatu yang diberikan ayahmu secara langsung kepadamu. Nona, jubah ini adalah sesuatu yang berharga bagi kalian. Tapi bagiku, ini hanya beban. Fang Ming. Akhirnya ketemu kamu. Ngapain kamu cari aku? Katakan. Ini uang 5 juta yang dulu kamu janjikan. Kemarin aku benar-benar berterima kasih banget padamu. Kamu terlalu sopan. Sebenarnya aku ada satu hal lagi. Hanya kamu yang bisa membantuku. Mobil, aku antar ke suatu tempat. Baik. Fang Ming, jadi kamu ingin pergi? Karena menemukan wanita lain dan tidak menyukaiku lagi, kan? Nona Liu, kita tidak pernah memiliki hubungan suami istri. Lalu dari mana ada kata suka? Feng Ming. Kita baru berpisah sehari. Dari mana kamu menemukan gadis secantik ini? Hamba. King Er adalah adik perempuan kakak. Adik? Hai. Ceritanya panjang. Tapi dia memang sepupu saya yang hilang bertahun-tahun. Sepupu? Ya. Jadi dia adik perempuannya. Gadis kecilnya sangat lucu. Ngomong-ngomong, Wan King, ada apa ya kamu mencari saya kali ini? Kakek saya akan menghadiri sebuah acara penilaian barang berharga. Ingin minta bantuanmu. Imbalannya 2 juta. Ternyata kamu ingin aku menanggung risiko. Keluarga Liu sudah menganggap aku tidak berguna. Apa kamu tidak takut aku akan merugikanmu? Tolonglah. Hanya kamu yang bisa membantuku. Baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Kamu bawa ini untuk apa? Tidak ingin orang lain mengenali saya. Tidak menyangka bahwa Master Fang cukup rendah hati. Kakek. Ahahaha. Kakek. Wan King, siapa dia? Kakek, orang ini. Inilah yang saya katakan, seorang ahli penilai yang sangat hebat. Hahaha. Xian Ren.
Cucu kamu berani membawa anak kecil bertopeng ke rumah orang lain. Keberanianmu benar-benar besar. Mungkin kamu akan membuatmu bangkrut. Haha, aku tidak peduli apakah anak ini bisa atau tidak. Tapi aku terima niat baik Wan King ini. Haha, ada keberatan. Orang yang dibawa Wan King bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Takutnya kita sudah melihat apa yang sebenarnya. Anak muda ini jangan-jangan ingin menyenangkan wanita cantik. Tian Renxiong, kau tidak berharap pada anak muda ini untuk membantumu, kan? Ahahaha. Apakah dia bisa? Kita coba saja. Aku percaya pada pandangan Fang Ming. Nanti kalian semua tidak bisa tertawa lagi. Kalau begitu biarkan dia mencoba. Ingat, hati-hati saat berbicara. Tenang saja, Tuan. Saya tahu batasan saya. Silakan ikut saya. Lauba. Silakan ke sini. Saya membeli barang ini seharga 3 juta. Sekarang harga pasarnya sudah naik menjadi 6 juta. Jika kamu bisa menilai dengan tepat, saya akan menjualnya dengan harga asli. Hahaha. Replika dinasti Qing. Polanya kacau. Kualitas bahan tidak baik. Warna terlalu mencolok. Barang palsu yang tidak bernilai. Lalu bagaimana dengan yang ini? Saya menemukannya di lelang. Nilainya 5 juta. Pahatannya kasar. Kilauannya mencolok. Jelas terlihat ini adalah barang tiruan modern yang dibuat dengan teknik kuno. Barang rongsokan. Berbicara dengan alasan dan bukti. Apa dia benar-benar seorang master? Lalu bagaimana dengan yang ini? Tidak mungkin ini juga palsu, kan? 3 barang tiruan dari dinasti yang sama. Semua adalah barang tiruan massal yang berasal dari rumah publik era Republik. Apakah kalian semua sudah sepakat? Saudara Zhao, apakah kamu sengaja mencari seseorang untuk menipu kami? Kami sudah mengadakan banyak sesi konferensi penilaian barang berharga ini. Mana mungkin semuanya barang palsu? Apakah kamu yakin semuanya barang palsu? Jika yang saya katakan itu palsu, saya akan mengganti semuanya. Tapi jika itu benar, apa yang akan kamu lakukan? Apakah yang dikatakan Pak Gao itu benar? Kenapa tidak ada yang berbicara? Kakek Gao, Anda mau kemana? Menuangkan teh atau menghindari masalah? Tidak menarik? Saya tidak akan ikut acara penilaian barang kali ini. Anak muda ini benar-benar berbakat. Masih muda sudah hebat. Jika kamu mau, keluarga Gao selalu menyambutmu. Ayo. Terima kasih, Guru Gao. Ayo pergi. Kakek hari ini benar-benar membuatku lega. Mereka bertiga sudah lama ingin menjebakmu. Hari ini akhirnya gagal. Bisa langsung mengenali 3 barang palsu. Setidaknya itu adalah kemampuan seorang ahli. Tapi, suara dan penampilan orang ini terlihat sangat muda. Dia adalah bakat yang langka. Wan King, aku suka temanmu. Kenapa tidak memperkenalkannya lebih awal? Zhao Lao terlalu memuji. Saya hanya seorang yang lebih muda. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Wan King, ada satu hal yang perlu saya minta bantuanmu. Jangan-jangan karena uangnya sedikit. Kalau sedikit, saya bisa menambahnya. Bukan masalah uang. Saya hanya berharap kamu tidak memberitahu siapapun tentang identitasku. Termasuk kakekmu, bisa kan? Kenapa kamu memiliki bakat seperti ini? Pasti akan mengejutkan seluruh provinsi. Aduh, kamu juga sudah melihatnya. Dalam acara seperti hari ini. Secara kasat mata sedang adu koleksi. Sebenarnya ini adalah perpecahan keluarga. Aku tidak ingin terlibat. Orang biasa tak bersalah. Menyimpan harta adalah dosa. Sebelum aku benar-benar kuat. Aku masih harus berhati-hati dan tidak terlalu menonjol. Dia hanyalah menantu pinjaman. Kamu gila? Diam saja. Dia lagi tidak bernama Liu. Menyerahkan jubah Ai kepadanya tidak terlalu tepat, kan? Kamu bernama Liu. Keluarga Liu kami berhutang budi padamu. Jangan sia-siakan kepercayaan saya. Baiklah, tidak ada urusan, kita pergi dulu. Lepas saja. Kalau berani berpikir nakal lagi. Jangan salahkan saya jika saya memutuskan hubungan dan tidak mengakui anak. Fang Ming berani menerima properti keluarga Liuku. Aku pasti akan membuatnya. Hidup tidak lebih baik dari mati. HMPH. Bukankah dia itu si pemboros pemalas itu? Kalian berdua apa yang kalian lakukan? Jubai ini selalu menjadi wilayah keluarga Liu. Kamu cuma orang luar, apa hakmu di sini? Cukup, ayah sudah bilang pagi ini. Jubai akan dikelola oleh Fang Ming. Kalau kalian terus begini, aku akan langsung memberitahu ayah. Yuyan, kamu adalah putriku yang sah. Tianao juga adalah adikmu. Bagaimana bisa berpihak pada orang lain? Apakah kalian benar-benar berpikir, aku ingin tinggal di tempat ini?
Kalau bukan karena Liu tua itu, aku sudah pergi jauh-jauh. HMPH, kalau kalian ingin aku pergi, kalian hanya perlu membuat surat pernyataan. Buktikan bahwa aku diusir oleh kalian. Baiklah, jika begitu. Aku akan membuatkan surat pernyataan untukmu. Apa? Oh. Hahaha. Jadi, jika kamu tidak mau memenuhi permintaanku, lebih baik kita tidak saling berhubungan lagi. Ya, jangan berisik, Feng Ming. Saya janji padamu. Baiklah, jadi hari ini kita pergi lebih dulu ya. Oke. Selamat tinggal. Dadah. Tuan muda dari Wan King pergi begitu saja. Ya. Dia masih ada urusan. Hai. Kenapa buru-buru banget? Setidaknya harus tinggal makan bersama. Kalian berdua nggak akan bertengkarkan. Apakah kamu memberi uang kurang? Aku sudah memberinya 2 juta. Cuma 2 juta saja. Hari ini dia setidaknya menghemat 20 juta untuk kakek. King. Barusan aku lihat kalian berdua bergosip. Apakah dia tertarik padamu? Anak ini punya kemampuan. Kalau bisa jadi menantu keluarga Zhao kita, itu kan bagus. Kakek, kamu bilang apa? Aduh. Cucuku yang cantik ini malah malu. Hahaha. Selamat pagi, Tuan Fang. Saya Zhao Guohai, pelayan yang ditugaskan oleh Nona Zhao Wan King. Saya akan mengurus urusan hidup Anda ke depannya. Apa arti pengurus rumah tangga? Nona, semua urusan Anda sudah diketahui. Kamu dan sepupumu pasti kesulitan setelah diusir dari rumah Liu. Saya telah mengatur untuk mengirimkan sebuah villa. Dan saya akan bertanggung jawab atas urusan kalian ke depannya. Wow, kawan King sangat baik. Paman Sang, mulai sekarang Anda adalah pengurus rumah tangga kami. Apakah Anda bisa memasak? Nona King jangan khawatir. Saya dulu adalah koki bintang 5. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Hei, orang lain cukup baik juga. Cao Ming. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku untuk pergi ke sana? Nona Liu, apa maksudnya kamu ingin mengembalikan ini? Bukankah hari ini aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku? Tinggallah, ya, ayahmu sudah menerima kamu. Aku akan meminta ibuku untuk itu. Tinggallah. Apakah kamu diperlakukan seperti hewan peliharaan di rumahmu yang digoda-goda? Atau seperti sapi dan kuda yang bekerja keras tanpa keluhan di rumahmu? HMPH. Rumahmu selalu menguntungkan bagiku. Sekarang hubungan ini sudah selesai. Tapi aku ingin kamu tetap tinggal. Oke. Fang Ming. Aku merasa aku benar-benar mulai menyukaimu. Tinggallah. Jadi saya ingin bertanya kepada Nona Liu. Apakah kamu bersedia memutuskan hubungan dengan ibumu demi saya? Atau bersedia untuk menampar adikmu yang mulutnya kotor itu demi saya? Ayo kita pergi. HMPH. Fang Ming. Kalian sudah datang. Wow, ini terlalu besar, ya. Kuda setinggi ini. Hehe, ada malaikat juga. Aku merasa bisa tinggal di sini seumur hidup. Kakak Fang Ming, ini lebih indah daripada kastil di drama. Kakak Wan King, sebenarnya kamu siapa sih? Kamu terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Bukankah kamu sudah hidup 1000 tahun? Tapi orang itu hanya belajar sihir dari buku. Mana pernah melihat semua ini? Hehe, adik King benar-benar imut. Kalian pasti sudah lapar setelah perjalanan yang melelahkan. Mari kita makan. Baiklah. Wow. Kak Fang Ming, apakah saya sedang bermimpi? Semua ini disiapkan oleh Paman Zhao. Tentu saja, Nona Wan King sudah memerintahkan. Harus memastikan Anda dan Nona Su King bisa makan. Jadi, apakah saya bisa makan ini setiap hari mulai sekarang? Menu untuk 10 hari di dapur alami sudah disiapkan. Setiap hari berbeda. Miss Zhao Wan King sudah menyiapkannya dengan sangat lengkap. Ini pasti bukan sekadar makan satu kali, kan? Oh, benar sekali. Setelah makan, aku akan ajak kamu ke tempat yang menarik, ya? Pergi sana.
Perkenalkan, pekerjaan yang serius, restorator benda bersejarah. Aku ahli dalam penilaian, tapi memperbaiki benda bersejarah sepertinya bukan bidangku. Kalau begitu coba saja, kan kita tahu. Ah, aku sudah menyiapkan topeng untukmu. Tenang saja, kali ini hanya untuk mencoba. Kalau masih tidak cocok, ya sudah. Ham. Nona Zhao, Tuan Fang. Kepala rumah sakit sudah menunggu di ruang perbaikan. Silakan masuk. Yulang. Aha, kamu datang. Ini dia orang misterius yang kamu bilang itu. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar bisa memperbaiki barang antik tingkat nasional. Patung Buddha berputar hati dari batu giok. Memang langka. Tapi dia kekurangan setengah dari altar lotus utuh. Seharusnya berupa struktur altar ganda berputar hati. Bagaimana Anda tahu bahwa dia masih memiliki lotus kedua? Ini adalah karya resmi dari Kaisar Qianlong. Dalam ajaran Buddha terdapat dua sisi. Jika salah satunya hilang, maka itu tidak lengkap. Sekarang Anda percaya, bukan, Tuan Yu? Sangat baik. Tuan, apakah Anda bersedia untuk memperbaikinya? Kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Gaji kamu 2 juta. Memperbaiki patung Buddha ini memang tidak sulit. Tapi kalau kamu mau percaya padaku, aku bisa mencoba. Kalau sudah terima, maka harus siap. Aku punya beberapa syarat. Ruang perbaikan khusus, tidak diganggu. Alat dan bahan harus lengkap. Dan aku membutuhkan banyak air emas. Jin Sui. Restorasi patung Buddha emas murni memerlukan teknik penggabungan serbuk emas dan platinum, serta alat untuk restorasi ukiran giok dan lem mikro. Kamu masih muda tapi sudah begitu paham. Tidak mudah ya? Selamat siang, Pak. Nama saya King Er. Saya adalah asisten kakak Fang Ming. Dia mengajarkan saya banyak hal. Bagus sekali, luar biasa. Memiliki asisten seperti ini. Kekuatan Tuan Fang jauh dari sepele. Haha, bikin Zhou, saya beruntung memiliki master seperti Anda. Hari ini saya benar-benar terbuka wawasan. Hahaha. Saya bilang kan, teman saya ini bukan orang biasa. Tuan, tenang saja. Saya akan segera siapkan lingkungan untuk perbaikan. Setelah semuanya siap, beritahu Nona Zhao. Hahaha. Kalau begitu, kalian dulu bersiap-siap. Ayo pergi. Masih muda. Penglihatan yang luar biasa. Inilah bakat sejati yang setara dengan harta negara. Fang Ming, yang saya perkenalkan ini adalah pekerjaan bergaji tinggi. Apa kamu tidak seharusnya berterima kasih kepada saya? Kakak benar-benar harus berterima kasih. Lebih baik kamu memberikan dirimu kepada kakak Wan Qian saja. Haha, lupakan saja. Aku takut kakak ini punya perasaan tidak enak di hati. Mengatakan aku berpikir keras dan berencana. Kalian berdua. Tapi tadi aku dengar dari direktur bahwa pekerjaan ini memang berat. Hanya saat harus memperbaiki benda bersejarah besar aku yang datang. Gajinya juga lumayan. Harus berterima kasih padamu. Malam ini aku mau ajak kalian berdua makan malam. Makan enak? Ayo pergi. Pesan makanan semahal ini. Terlalu boros, kan? Tidak apa-apa. Tidak mungkin saya biarkan Nona Zhao makan sendiri. Semua ini makanan mewah. Setelah bersama saya, pasti hanya makan makanan biasa, kan? Itu bukan maksud saya. Hei, Wan King. Haha, kebetulan sekali. Song Qilin, kenapa kamu di sini? Kenapa dulu kita sangat akrab? Sekarang setelah sukses, kamu tidak mengenaliku lagi. Jangan bicara sembarangan. Wan King, kita sudah menikah setengah tahun, kan? Kenapa kamu begitu dingin? Diam, kita berdua tidak ada hubungan apa-apa. Kalau kamu terus menggangguku, hati-hati, aku akan mengungkap semua aibmu. Pria di sampingmu ini takut dia tahu masa lalumu. Saya tidak keberatan membantu Anda menjelaskan. Pergi. Hati-hati, saya bisa membuatmu masuk penjara. HMPH, Zhao Wanjing, tunggu saja. HMPH. Zheng Haojie, apakah Anda baik-baik saja? Tidak perlu urusanku. Baiklah. Kakak Wan King. Siapa orang itu? Song Qilin, tuan muda dari keluarga Song.
Dulu hampir ditipu menikah karena pernikahan antar keluarga. Syukurlah bisa mengenali sifat aslinya tepat waktu. Apakah dia akan membalas dendam padamu? Aku tidak takut dia mencariku masalah. Aku takut dia akan melampiaskan kemarahannya padamu. Kakak, tenang saja. Kalau dia berani lagi mencariku masalah, aku akan bantu kamu tendang dia terbang. Bodoh, kamu bukan tandingannya dia. Kalau kamu punya niat ini, kakak sangat bahagia. Wan Song, siapa yang berani menyakiti Anda? Dengan satu kata dari Anda, saudara-saudara langsung maju membela Anda. Tak ada apa-apa, cuma dipukul sebentar saja. Apa? Siapa yang berani seberani itu memukul Tuan Song kami? Lupakan, di depan itu Zhao Wan King. Orang Zhao. Saya tidak bisa bergerak melawan dia. Apa pedulinya dengan keluarga Zhao, yang Master Song? Anda membayar untuk merawat kami. Kami juga bukan hanya makan dan minum gratis. Dia berani bersikap seperti itu kepada Anda. Kita tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Iya, kami di Qinzhou bukan hanya untuk pajangan saja. Song Xiao, kami berempat di Qinzhou juga bukan orang yang bisa diremehkan. Satu kata dari Anda. Langsung biarkan dia merasakan pelajaran. Karena persahabatan kalian sudah begitu kuat, datanglah. Tidak perlu sungkan. Hahaha, baik. Ini langkah yang bagus. Song Xiao, tenang saja. Malam ini saya akan mengatur. Zhao Wan Qiu, kamu sudah berulang kali, berkali-kali tidak menghargai saya. Dan kamu mempermalukan saya di depan umum. Rasa ini tidak bisa ditelan. Ayo, ayo. Ah, enak. Bukankah kamu culing? Kenapa makan begitu banyak? Sing Er, jika kalian merasa enak, sampaikan kepada pengurus Zhao. Biarkan dia memasak untuk kalian malam ini. Ngomong-ngomong, kalian harus sangat berhati-hati selama waktu ini. Terutama dengan Songki itu. Dia bahkan bisa melakukan hal-hal yang sangat rendah. Hari ini aku menamparnya di depan umum. Dia pasti tidak akan bisa menahan rasa sakit ini. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu pada kalian. Ingat, apapun yang terjadi, segera hubungi aku, ya. HMPH, kalau orang seperti itu berani mencari masalah lagi. Aku yang pertama tidak akan membiarkannya. Baiklah, jadi aku bisa berharap kamu melindungiku. Tapi saat ini kita harus fokus pada hal yang penting. Yaitu mencari toko baru. Membuka toko barang antik. Tapi, Kak Fang Ming, bukankah kita sudah punya banyak uang kecil? Mengapa kita masih perlu membuka toko untuk menghasilkan uang? Tapi siapa yang akan merasa uang terlalu banyak? Dan, hanya dengan membuka toko barang antik, aku bisa memenuhi wasiat kakekku. Menghidupkan kembali keluarga Fang. Kak Fang Ming. Tempat ini benar-benar ramai. Jangan terburu-buru, mencari toko yang tepat itu yang paling penting. Fang Ming. Kau, menantu yang tidak berguna, di sini ngapain? Sungguh sial. Toko ini bagus. Berapa harga transfernya? Kamu dengar? Kamu baru saja diusir dari rumah Liu. Punya uang tidak? Kalau tidak punya uang, jangan buang-buang waktuku di sini. Toko ini meskipun tidak besar, tapi tata letaknya cukup bagus. Silakan ajukan tawaranmu. Harga mati 3 juta. Semua barang antik di dalam toko sudah termasuk. Kalau tidak punya uang, pergi saja. Saya yang keluarkan 2 juta. Kamu, jangan terlalu sombong. Bos Yang, kamu harus pikir matang-matang. Sekarang bisnis barang antik sedang tidak bagus. Selain itu, aku dengar pengganti pemimpin Zhu Baozai, Liu Tianao setelah mengambil alih Zhu Baozai, telah menghentikan kerjasama dengan toko-toko kecil seperti kalian. 2 juta ini sudah dianggap sebagai penghargaan atas kerja sama kita di masa lalu. Sebenarnya ingin membantumu. Kalau tidak mau, ya sudah. Kalau tidak mau, ya sudah. Dia berkata benar. Sebelumnya ada beberapa yang datang menanyakan harga. Hanya bisa menerima lebih dari 1 juta. Tunggu dulu. Transaksi? Ya. Ayo, sekarang kita tanda tangan kontrak. Toko saya tepat berada di jalan ini. Nama Juin Zhai juga saatnya untuk memberi jalan. Fang Ming.
Saya mengakui bahwa saya berbicara terlalu keras denganmu tadi. Tapi saya benar-benar sangat berterima kasih padamu. Telah menyelamatkan nyawaku. Ah, lupakan itu untuk sekarang. Cepat ambil uangnya untuk keadaan darurat. Baiklah. Baiklah, sekarang toko sudah ada. Saya harus menelepon Zhao Wan Kun. Kakak Fang Ming masih bilang tidak suka pada kakak Wan King. Apa hubungannya? Seperti toko kecil kita ini. Tidak hanya harus mencari barang antik. Lebih penting lagi adalah mencari mitra yang baik. Grup Zhao sebagai toko besar di dunia barang antik. Semua koneksinya di ibu kota. Bekerja sama dengan mereka sangat tepat. Handphone saya di mana? Fang Ming, handphone kamu tertinggal di rumah. Liu Yuyan, kamu di sini kenapa? Handphone kamu tertinggal. Kebetulan saya melihat kamu di jalan. Jadi, terima kasih ya. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Sebenarnya aku mau bilang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Kamu harus berterima kasih pada King Er. Kalau bukan karena dia. Secara kebetulan mendengar rencana Zheng Xiaoliu dan yang lainnya. Aku juga tidak akan sampai di tempat tepat waktu. Fang Ming, lebih baik kamu dan aku pulang bersama saja. Ibu bilang toko itu harus kamu yang mengelolanya. Pintu keluarga Liu juga akan selalu terbuka untukmu. Tidak perlu. Tidak perlu, sekarang kami punya tempat tinggal dan makan. Selain itu, Ju Baozhai hanya sedikit lebih besar dari toko kecilku ini. Aku juga tidak harus mengambil alih. Dan aku sudah bilang sebelumnya. Aku dan keluargamu Liu sudah berpisah. Keluarga Liu pun tidak layak aku kembali lagi. Nona Liu, jika tidak ada urusan, silakan pulang dulu. Toko ini tutup hari ini. Besok baru buka kembali. Hei, Wan Qin. Aku sudah menemukan tempat. Feng Ning, cepat bantu aku. Diam kau, HMPH. Bocah, kau pasti pria dari wanita menjijikan itu. Kan? Siapa kau? Jam 10 malam, kucing biru. Kamar hotel nomor 888. Datang dengan uang tunai 1 juta. Kalau tidak, biarkan dia mengurus jenazahnya. Cepat pergi. Ini jebakan yang sengaja dipasang. Menculik Presiden Grup Zhao. Tidak menelepon kakek Zhao untuk minta uang besar. Tapi hanya tanya soal 1 juta. Ini jelas ditujukan padaku. Tidak apa-apa, Kak Fang Ming. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Aku bisa mengalahkan mereka semua. Sangat kasar. Bawa uangnya, kan? Uangnya ada di sini. Orangnya mana? Tidak melihat Xiao Manking. Aku tidak akan pergi. Nak, serahkan uangmu padaku dengan baik. Satu tangan menyerahkan uang, satu tangan menyerahkan orang. Minum toas tidak mau, minum hukuman. Anak ini tidak tahu diri. Saudara-saudara, serang dia. Menggertak kakak Fang Ming, cari mati. Dengan kemampuan kalian yang setengah-setengah ini, belum cukup untuk saya latih tangan. Bagus, minum toas tidak mau, minum hukuman. Saya sudah berubah pikiran. Sekarang saya akan urus wanita kamu. Membiarkanmu mendengar napasnya melalui telepon. Jangan datang ke sini. Segera pergi ke lantai 9 di seberang untuk mengganti tirai. Mengerti? Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Banyak jalan yang bisa kamu pilih, tapi malah memilih jalan buntu. Halo, kakek Zhao. Cucumu baru saja diculik. Sekarang aku sudah menyelamatkanmu. Kami di Hotel Bai MA, kamar 888. Tolong kirim orang segera datang untuk menangani ini. Luoming, aku benar-benar pikir kali ini aku tidak akan bisa lolos. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kalian bagaimana menemukan aku? Aku sendiri bahkan tidak tahu di mana aku berada. Itu karena ponselmu membocorkan lokasimu.
Benar. Saat mereka menelepon untuk memeras, meskipun mereka tidak menyalakan kamera, tapi suaranya sangat jelas. Kamu seharusnya tidak memperhatikan sendiri. Gedung perkantoran di seberang sana. Bisa dilihat dengan sangat jelas dari sini. Dan seluruh hotel hanya kamar ini yang menarik tirai. Paling mencurigakan. Jadi saya yakin, saat saya masuk, saya menelepon. Mereka pasti mendekati jendela untuk mengawasi saya. Jadi saya taruhan ini pasti tempatnya. Mengapa? Aduh. Bawa semuanya pergi. Tindak sesuai hukum. Nenek yang baik. Kamu gak apa-apa kan? Kakekku baik-baik saja. Karena Fang Ming menyelamatkanku. Ah, anak muda. Terima kasih banyak, ya. Gadis ini terlihat sangat familiar ya. Apakah kamu? Kakek tidak tahu apakah kamu masih ingat. Orang yang membantu kita menilai barang di acara penilaian barang terakhir. Itu adalah Fang Ming. Kamu bilang. Dia adalah master itu. Hahaha. Aku mengira dia adalah orang parubaya berusia puluhan tahun. Tidak menyangka masih begitu muda. Haha. Kakek, saya masih begitu muda. Tapi saya sudah menjadi CEO Zhao, kan? Lagi pula, dia juga teman kuliah saya. Anak muda, tidak apa-apa. Bawa cucu saya jalan-jalan ya. Dia baru saja mengambil alih grup, perlu bersantai. Semua biaya saya yang tanggung. Kakek. Sebenarnya. Saya memang ada satu hal yang ingin minta bantuan Anda. Xiao Fang, silakan katakan rencanamu. Saya berencana membuka toko barang antik di kota antik. Fokus pada layanan pemulihan dan jual beli barang budaya. Saya baru saja menyewa sebuah toko. Ingin bekerja sama dengan grup Zhao. Koleksi keluarga Zhao sangat beragam. Saya cukup mengenalnya. Saya berharap di masa depan bisa ada pertukaran barang dengan Anda. Dalam hal peralatan. Saya berharap Anda dapat mempercayakan saya untuk melakukan beberapa restorasi artefak, serta jual beli. Haha. Sungguh seorang pemuda yang hebat. Berani dan berpengetahuan. Keluarga Zhao memang memiliki banyak koleksi selama ini. Jika diserahkan kepada orang muda seperti Anda yang mengerti, dan dapat diandalkan untuk mengelola sebagian, itu juga merupakan keberuntungan bagi keluarga Zhao. Mulai hari ini, Zhao keluarga sepenuhnya mendukung toko kamu. Haha. Bos, ini ada sesuatu untukmu, terimalah, pasti tidak akan merugi. Kakak Fang Ming, ini pelanggan pertama kita, loh. Aku lihat dulu. Botol labu berhiaskan batu permata, pameran dinasti Tang. Harga pasar minimal 10 juta. Kualitasnya bagus, hehe, bisa dibawa pulang sebagai pajangan. Bos, Anda benar-benar mengerti. Bagaimana menurut Anda tentang angka ini? 4 juta? Orang ini terlihat bodoh. Tidak menyangka dia juga mengerti. 4 juta juga oke. Setelah saya terima, saya akan lelang melalui keluarga Zhao. Keuntungannya setidaknya 2 kali lipat, jika Anda merasa kesulitan. Kasih saya 35.000 juga boleh. Pembicaraan ini tentang ketajaman mata, juga tentang takdir. Yang paham bisa menikmati daging. Yang tidak paham bahkan tidak bisa melihat tulangnya. Karena kamu tidak paham, jadi tidak bisa disalahkan. Hehe. Ya sudah. Anda sebagai pelanggan pertama di toko ini. Jadi saya akan berharap yang baik-baik saja. Aku terima 100.000 yuan saja. Hei, oke. Hei, bos. Beri aku harga tinggi. Di rumah aku masih punya sepasang kuda tembaga. Nanti aku jual lagi sama kamu. Hei. Transfer di Alipay sudah masuk 100.000 yuan. Kalau begitu, bos, aku pergi dulu. Selamat jalan. Sampai jumpa lagi lain waktu. Kakak Fang Ming. Ini bisa dibilang rezeki nomplok dari langit, kan? Haha iya. Hari-hari baik kita baru saja dimulai. Iya. Aduh, hari pembukaan usahaku langsung membuat harga diriku melambung 2 kali lipat. Selanjutnya aku akan satu persatu menghasilkan uang. Buat Zhenbao Ge menjadi yang terkuat di dunia penilaian barang antik. Kakak Fang Ming, tempat ini jauh lebih ramai daripada toko kita. Jangan lupa, kita juga mulai dari toko kecil langkah demi langkah. Hari ini datang ke sini untuk mencoba keberuntungan. Lihat apakah bisa menyimpan lebih banyak barang. Pemuda, ayo lihat barang tua ini. Kotak cermin tembaga dari era Ming dan Qing. Nilainya sekitar 60.000 yuan. Harga ini terlalu rendah, ya? Baiklah, anggap saja ini keberuntunganmu. 300 yuan, aku jual padamu.
King R. Huh. Gantungan ini sepertinya agak istimewa, ya. Jade putih dari dinasti Han, dengan pola naga di sisi barat danau. Langka dan dari zaman yang berbeda. Nilainya sekitar 400.000 yuan. Bos, bagaimana cara menjual liontin ini? 100 rupiah. HMPH. King R, beri uang. Kalau nggak dikasih sekarang, nggak bisa juga. Bos, itu semua jual berapa? Semua 101. King R, cepat. Hei. Hei. Huhu. Barang langka biru putih dari zaman Jiajing. Harga pasar 800.000 yuan. Bos. Berapa harga Gucci tua ini? Itu? Iya. Itu sudah puluhan tahun tidak dijual. Ambil saja 2.000. Sing R. Hei. Beli itu. Hei. 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 Kakak mie instan, hari ini kita dapat berapa uang? Diperkirakan ada barang lebih dari 3 juta. Biayanya bahkan tidak sampai 20.000. Wow, berarti kita kaya. Ini baru permulaan. Selama ada Shen Yuan, aku akan membalikan seluruh jalan barang antik ini, HMPH. Barang berharga dari dinasti Tang. Dihiasi dengan batu merah selatan dan malachite. Barang langka yang diwariskan dengan baik. Nilainya jauh lebih dari 10 juta. Jika dilelang pasti akan menghebohkan seluruh negeri. Kak Fang Ming. Botol ini? Benarkah ini begitu berharga? Tentu saja. Ini adalah salah satu harta karun yang dicari oleh berbagai museum beberapa tahun yang lalu. Bagaimana bisa begitu? Dari mana kamu mendapatkan kuo luping ini? Saya mendapatkannya dari tangan seorang pejalan kaki. Selain itu, saya ingin mempercayakan barang ini kepada keluarga Zhao untuk dilelang. Baik, kalian mengambil 10% dari keuntungan. Selain itu, saya baru-baru ini menemukan banyak barang berharga. Saya juga ingin mempercayakan barang-barang itu kepada keluarga Zhao untuk dilelang. Baik, hahaha. Fang Ming, kamu benar-benar selalu membuatku terkesan. Sekarang yang tampil adalah barang lelang yang sangat berharga di acara ini. Dari Zhengbao Pavilion, vas labu berhiaskan emas yang disediakan oleh Fang Ming. Dengan harga awal 10 juta. 12 juta, vas labu ini benar-benar luar biasa. Ini adalah yang paling terawat dengan baik dari perhiasan emas dinasti Tang yang pernah saya lihat. Saya tawar 15 juta. Sangat cantik. Jika diletakkan di samping tempat tidur sebagai dekorasi, pasti akan membuat hati senang. 20 juta. 27 juta. Saya sangat suka botol ini. Nona ini akan menawarnya 36 juta. Ternyata dia memilih lampion. Nona Chen menawar 36 juta dan mengangkat lampion. Penawaran terakhir 36 juta. Apakah ada yang ingin menambah tawaran? Terjual. Harga jual botol labu permata garis emas adalah 36 juta. Memecahkan rekor transaksi barang pribadi di Zhao Family Art Club tahun ini. Ternyata, toko barang berharga ini tidak sembarangan. Langsung saja mengeluarkan barang berharga yang luar biasa. Dan ada beberapa barang langka yang dilelang. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Dengar-dengar, pemiliknya dulunya adalah menantu di toko perhiasan. Setelah diusir, dia membuka tokonya sendiri. Hahaha, menarik sekali. Sepertinya dunia barang antik di Qinzhou tidak akan tenang. Wah, sepertinya ini seperti saat toko kita dibuka 3 tahun yang lalu. Tampaknya sangat sukses, ya. Nama Zhengbao Pavilion akhirnya terkenal. HMPH, ayo pergi. Anak itu benar-benar berbakat. Saya rasa dia hanya beruntung. Replika ini dibuat oleh Lauli dari kalangan kita. Orang awam pasti tidak bisa membedakannya. Hari ini kita coba lihat kualitasnya. Senang bertemu dengan Raja Penemuan. Hari ini saya datang untuk belajar sedikit. Ini adalah perunggu dari akhir zaman negara perang yang saya simpan selama bertahun-tahun. Saya benar-benar ingin menemukan orang yang mengerti. Tidak tahu bagaimana pendapat Tuan Fang. Bentuk wadahnya sangat halus. Memang terlihat cukup baik. Namun, kualitas tembaganya campur aduk dan tidak merata. Jejak ukiran terlihat berlebihan. Jelas ini adalah oksidasi buatan. Ini bukan barang dari zaman perang negara, tapi adalah tiruan buatan tangan dalam 10 tahun terakhir. Bos Wang bercanda.
Ini saya dapatkan dari tempat lelang. Bagaimana mungkin ini barang palsu? Barang asli dari perunggu memiliki kepadatan yang besar dan berat. Anda jelas-jelas kurang berat. Dan model jasnya sudah lama ditetapkan sebagai nama palsu yang sering digunakan oleh pengunjung dari dinasti Ming. Dasar ini bahkan tidak dipoles dengan baik. Seratnya masih kasar dan belum halus. Penanganannya terlalu asal. Bos Fang memang punya kemampuan. Saya sangat mengagumi. Sejujurnya, Bos Fang, kami beberapa teman lama, hanya ingin menguji kemampuanmu. Karena Bos Fang sangat tajam penglihatannya. Kalau ada barang berharga, bisa langsung hubungi kami. Baiklah, saya sangat berterima kasih atas perhatian kalian terhadap bisnis saya. Oke, silakan masuk bersama saya. Tidak salah lagi, orang yang saya pilih memang tepat dan tangkas. Bukan saya yang hebat, tapi cara mereka terlalu kasar. Setelah melewati ujian hari ini, kedai harta karunmu akan benar-benar berdiri kokoh. HMPH. Tapi saya dengar mantan bosmu akhir-akhir ini tidak terlalu tenang. Apakah kamu perlu bantuan dari keluarga Zhao untuk menyelesaikannya? Dengan niat baik dari Zhao, saya jadi tenang. Jika mereka bahkan tidak bisa menyelesaikannya, apalagi yang membuatku layak menjadi mitra kerjasamamu. Ngomong-ngomong, ada apa hari ini kamu datang? Bukankah kamu tidak sekadar datang untuk melihat-lihat saja? Benar? Saya mewakili grup Zhao secara resmi mengundangmu untuk datang ke perusahaan dan menandatangani kontrak kerjasama. Dengar-dengar, ini dia, Tuan Fang yang dalam semalam menghasilkan 40 juta di lelang. Dengar-dengar, biaya pengadaannya kurang dari 200.000, tapi dia mendapatkan keuntungan 39 kali lipat. Tidak salah lagi, dia adalah raja penemuan dengan mata dewa. Sekarang bahkan Tuan Zhao yang tua pun berdiri di belakangnya. Paviliun harta karun ini akan terkenal. Saya telah hidup lebih dari setengah hidup saya. Belum pernah saya melihat pemuda dengan penglihatan yang luar biasa seperti kamu, dan cara yang tepat dan stabil. Penandatanganan kali ini bukan hanya sebuah kerjasama, tapi juga kesempatan baru bagi keluarga Zhao kami. Mulai hari ini, Paviliun Harta Karun akan secara resmi menjadi merek strategis penting dalam industri budaya Zhao. Selanjutnya, saya dan Wan King akan menjelaskan isi kontrak ini. Pasal pertama, grup Zhao akan menyediakan dukungan saluran sumber barang koleksi premium, jaminan dana, dan dukungan merek di seluruh platform. Pasal kedua, Paviliun Harta Karun memiliki hak penilaian dan penetapan harga oleh asisten Fang Ming, dan hak bimbingan perbaikan. Pasal 3 grup Zhao mendirikan dana khusus untuk lelang budaya dan perbaikan. Fang Ming dapat mengatur operasional. Saya sudah bilang, keluarga Zhao tidak akan merugikan orang-orang berbakat yang sebenarnya. Saya Fang Ming hanya mewakili Zhenbao Pavilion untuk menandatangani. Hahaha. Baik, kerjasama ini bukan hanya hal besar di dunia koleksi. Tapi juga mungkin memimpin era baru pasar budaya Qinzhou. Hahaha. Fang Ming, dunia kamu benar-benar mulai bersinar. Dulu ayahmu bersikeras mencari orang itu. Lihat sekarang, dia malah menjadi tamu terhormat keluarga Zhao. Botol labu. 36 juta terjual. Dalam semalam, dia menghasilkan pendapatan setahun keluarga kita. Ternyata dia sebelumnya tidak bekerja dengan baik. Fang Ming sebelumnya memang sangat serius. Kalian setiap kali mencuri uang dari kas untuk dibelanjakan. Tapi dia setiap tahun masih bisa mendapatkan surplus. Jika dia benar-benar serius bekerja, bagaimana mungkin kemampuan untuk menghasilkan 30 juta sehari bisa bertahan sampai sekarang? Saya rasa dia sudah memiliki niat untuk memberontak sejak lama. Baiklah, dia berani untuk maju. Maka, saya akan membuatnya tahu apa arti air bisa mengangkat perahu. Juga bisa membalikan perahu. Halo. Kalian ingat bahwa aku mewakili kerabat kakak perempuanku memaafkan kalian. Hanya dengan begitu kalian bisa keluar setelah membayar sedikit uang. Semua dari kalian berutang nyawaku. Hahaha, sebelumnya aku terlalu terburu-buru dan salah arah. Beruntung adik ipar kami cukup pengertian. Memang benar, Tianao, kita semua sudah besar bersama. Kakak tahu kamu tidak akan bersikap kejam seperti ini. Ini Fang Ming ya. Setelah pergi dari keluarga Liu, dia berkembang pesat. Seolah-olah langit di dunia barang anti Qinzhou miliknya. Kita semua pernah dipermainkan olehnya. Apakah kalian tidak ingin membalas dendam? Asalkan kamu berbicara.
Aku segera cari orang untuk membocorkan bahwa dia menjual barang palsu di tokonya. Aku juga kenal beberapa pelanggan. Akan kubocorkan secara pribadi. Dia bilang bahwa yang dia akuisisi adalah barang curian dari pencuri makam. Membuatnya tercemar bukanlah hal yang sulit. Kita juga bisa membuat beberapa penilaian palsu di internet. Buat beberapa postingan tentang penukaran barang dan tambahkan sedikit pasukan siber. 1 menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100. Hahaha. Betul. Ingat 3 hal. Pertama, bawa isu di internet. Sebarkan di seluruh platform tentang Zhenbao Pavilion. Sama dengan rumor tentang tempat barang palsu. Penurunan harga secara jahat di jalur kedua. Menghadang pelanggan kolektor. Menaikkan harga akuisisi. Mengacaukan pasar akuisisi. Lisan, aku akan turun tangan sendiri untuk membujuk sepupunya. Biarkan dia memutuskan akarnya sendiri. Ai. Fang Ming. Berani melawan saya. Saya ingin kamu mati. Toko kalian akhir-akhir ini tidak terlalu baik ya. Ini barang asli yang dijual, kan? Anda pasti melihat yang ada di internet, kan? Apa yang dikatakan di internet itu sangat menakutkan. Barang palsu dikatakan sebagai harta nasional. Bagaimana saya sebagai pembeli masih berani membeli? Itu benar-benar fitnah. Kakak Fang Ming tidak mungkin menjual barang palsu. Jika kalian tidak bisa membuktikan diri kalian tidak bersalah, saya tidak akan membeli barang dari kalian lagi di masa depan. Saya juga. Kak Fang Ming, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan barang-barang di internet? Kenapa mereka semua pergi? Ini semua. Ternyata semua hanya sensasi. Kaya mendadak itu terlalu tidak nyata. Bukankah ini dari keluarga Zhao? Ini juga bisa bikin masalah. Keluarga dan teman-temanku juga tertipu. Bro Junbao menjual barang palsu dengan harga tinggi. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Kalian semua bajingan. Sistem pengawasan opini menunjukkan volume pelaporan dengan sentimen negatif. Dalam 48 jam, meningkat 300%. Dan semua kata kunci berisi sentimen negatif. Dan diduga ada beberapa IP yang melakukan pengiriman ulang. Ternyata itu adalah pasukan siber. Dan mereka semua melakukan penyerangan secara profesional. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mencemarkan nama baik merekmu. Memutus rantai pasokan dari hulu dan jalur penjualan di hilir. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Kami sudah berjuang keras untuk membangun reputasi. Tapi mereka benar-benar melampaui batas. Kami tidak bisa terus-menerus bersikap pasif. Harus melakukan sesuatu. Tidak perlu terburu-buru dulu. Aku tidak pernah percaya hal-hal seperti ini. Kalau mereka mau bermain perang opini, aku akan temani mereka langsung ke sana. Kamu sudah punya rencana. Langkah pertama cari tahu akun dibaliknya dan lacak IP asalnya. Langkah kedua, kumpulkan bukti asli dari setiap koleksi sebelumnya. Video identifikasi, catatan lelang, semua sudah disiapkan dengan baik. Langkah ketiga kita turun langsung untuk membalas. Tidak hanya harus membalas, tetapi juga harus menunjukkan prestasi. Oh ya, one thing, tolong sampaikan kepada dekan. Perbaikan artefak sudah siap. Kapan saja bisa dilakukan perbaikan artefak. Baik, jadi kami dari Zhao akan bertanggung jawab atas pengaturan media untuk 2 langkah pertama. Kamu bertanggung jawab untuk menunjukkan kekuatanmu. Kali ini aku akan membuat mereka tahu. Menuduhku tidak akan tanpa konsekuensi. Untuk bisa berdiri kokoh di dunia ini. Bukan hanya mengandalkan kebetulan dan keberuntungan, tapi juga keyakinan. Aku tidak hanya mengandalkan keluarga Zhao, tapi juga diriku sendiri. Apakah kamu sudah siap, King R? Kali ini kita tidak hanya akan memperbaiki permata, tapi juga jiwa. Akhirnya selesai diperbaiki. Teknologi proporsi. Struktur. Semua dipulihkan. King R, capek enggak? Enggak capek. Sekarang aku adalah cermin jiwamu. Kebanyakan energi aku berasal darimu. Tapi kakak Guangming, hampir memeras dirimu sendiri habis. Semua ini sangat berharga. Sungguh luar biasa, benar-benar luar biasa. Tidak percaya ada perbaikan yang sempurna seperti ini. Sama sekali tidak terlihat ada jejak kerusakan. Perbaikan dengan tingkat ketelitian seperti ini. Siapa yang memimpin ini? Seorang akademisi. Oh,
bukan akademisi. Ini adalah teman muda kita dari Qingzhou, Fang Ming. Hahaha, selamat datang para pemimpin. Saya adalah pemilik Zhenbao Pavilion, Direktur Fang Ming. Silakan segera serahkan laporan lengkap beserta data rinci. Segera diserahkan. Perbaikan ini akan dicatat sebagai contoh perbaikan utama nasional. Mengerti, Tuan Fang Ming? Kami secara resmi mencatat Anda sebagai konsultan perbaikan khusus untuk artefak. Konsultan kolaborasi yang diundang. Saya bersedia, hahaha. Aduh, anak muda. Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi orang tua seperti saya. Nah, ini adalah imbalan perbaikan sebesar 2 juta. Selain itu, saya juga telah menyiapkan satu lagi untukmu. Daftar koleksi pribadi saya. Silakan pilih satu. Saya akan memberikannya sebagai hadiah. Hahaha. Rektor, Anda terlalu baik. Ayo kita berteman. Kedepannya, baik itu perbaikan artefak atau kerjasama pasar. Apapun yang Anda butuhkan, saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Hahaha. Ah, pemuda. Kamu yang membuatku melihat masa depan industri ini. Mereka bilang setiap artefak memiliki takdirnya. Dan aku adalah orang yang memberikannya kehidupan baru. Sebelumnya, semua orang memperhatikan proses restorasi Buddha Xuanxin dari jade putih. Kini sudah berakhir. Restoratornya adalah Tuan Fang Ming, pengelola Zhenbao Pavilion. Proses restorasi Buddha Xuanxin dari jade putih direkam seluruhnya. Telah diunggah ke situs resmi museum. Data lengkap dapat dilihat oleh siapa saja. Tentang beberapa orang yang sengaja mencemarkan nama baik Pavilion Harta Karun. Nomor penjualan barang tiruan. Kami telah menyerahkan materi kepada Departemen Pengawasan Jaringan Keamanan Publik Qingzhou. Master Fang Ming memiliki seni yang luar biasa. Memperbaiki patung Buddha dari jade putih dengan sempurna. Vas labu emas yang dihiasi permata. Setelah dinilai oleh tim ahli dari 3 pihak, terbukti merupakan barang asli dari dinasti Tang. Proses transaksi sah dan sesuai aturan. Terkait dengan penipuan penjualan barang palsu oleh sebagian netizen baru-baru ini. Dan tindakan pencemaran nama baik. Sudah diserahkan ke pengacara. Saya sudah menonton konferensi pers Fang Ming. Kau benar-benar berhasil. Perbaikan sudah dilakukan. Tapi hampir mengorbankan nyawa. Tapi kau juga telah mengangkat nama Zhenbao Pavilion ke puncak dunia barang antik. Zhenbao Pavilion Fang Ming akan terkenal, kau tahu. Opini negatif kali ini tidak bisa menghentikan langkahmu lagi. Ah. Seseorang. Di mana pasukan kita? Kenapa semuanya tertekan? Sejak konferensi pers selesai. Semua postingan panas kita diblokir. Beberapa akun yang bekerja sama juga diblokir. Pengawas internet masih menyelidiki IP. Nama belakangnya Fang. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Aku punya 1000 cara untuk membunuhmu. Pergi saja. Fang Ming, sebenarnya saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah merasa kamu bukan orang biasa. Saat itu kamu masih menganggap aku tampak miskin. Karena aku tidak bisa membeli barang antik milikmu, kamu tidak percaya padaku. Itu hanya mulutku yang tajam, bukan hatiku. Dan juga, aku sekarang sangat bersyukur kamu bukan orang Liu. Tapi Fang Ming yang aku bantu bangkitkan sendiri. Kamu bagiku bukan hanya sekadar dukungan. Aku juga bagimu bukan hanya Fang Ming. Kakak, Wan Qing, apakah kalian berdua akan mengumumkan hubungan? Kamu ini bagaimana bisa mendengarkan pembicaraan kami? Itu tidak ada hubungannya. Aku adalah pendukung setia Ming Qing. Kalian berdua tidak bersama. Sangat tidak adil. Feng Ming sudah 3 tahun. Akhirnya kamu akan bersinar. Seandainya aku bisa lebih awal menemukan keistimewaanmu. Kita tidak akan menjadi orang asing. Wang Ming sekarang terkenal. Koleksi yang ada padanya sangat berharga. Jika kalian bisa memulihkan hubungan suami istri. Ayah, jika Anda masih menganggap saya sebagai putri, jangan lagi menjadikan pernikahan saya sebagai alat. Kali ini saya yang melewatkannya. Tapi, yang saya pedulikan sekarang adalah dirinya, bukan nilainya.
Ayah, anakmu minta maaf padamu. Sebelum Anda pergi, Anda jelas berpesan agar saya menjaga nama baik. Sig. Tapi anak-anakku tidak. Seorang pun tidak membanggakan. Fang Ming, saat ini di sekitarmu banyak orang. Aku juga tidak tahu apakah aku masih punya hak untuk mendekatimu. Haha, adik kecil, kerja bagus. Ikut Fang Ming, jadi raja peluang, akhirnya bisa tampil juga. Ada apa-apa? Silakan bicara. Jangan bersikap aneh di sini. Atau apakah kamu ingin merasakan pukulan besi dari tante? Dengar-dengar, kamu juga terlibat dalam restorasi barang antik. Kamu seharusnya tidak hanya sekadar sepupu Fang Ming, kan? Apa dia tahu identitasku? Apakah perlu aku bunuh dia untuk kakak Guang Ming? Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat. Mobil dan rumah disediakan. Bagaimana kalau aku juga sediakan asisten pribadi untukmu? Gali aku. Kamu juga tidak usah sok, lihat dirimu sendiri. Kita lihat saja nanti. Orang bodoh yang kamu ikuti ini pasti akan gagal cepat atau lambat. Master Qin, kamu ingin aku berhadapan dengan mata dewa itu? Raja penemuan bukanlah orang sembarangan. Pernah mengalahkan Master Gu. Juga mendapatkan pengakuan dari museum. Jadi kami hanya bisa meminta Anda untuk turun gunung. Master Qin, saya ingin dia hancur reputasinya. Kamu turun gunung, aku yang bertaruh. 40 juta, siapa yang menang siapa yang kalah, disiarkan langsung. Biarkan seluruh dunia barang antik melihat. Apakah dia benar-benar punya kemampuan? Baiklah. Sekarang di internet semua orang bilang Fang Ming adalah mata dewa yang sebenarnya. Mari saya lihat, orang tua ini. Apakah pemuda ini benar-benar layak dengan namanya? HMPH. Surat tantangan yang dikirim oleh Liu ditandatangani oleh Qian Jinyuan, mengaku sebagai Tianyan. Isi suratnya sederhana dan jelas. Taruhan 40 juta. Siapa yang bisa mengambil harta paling berharga dari batu? Tahu. Saya sudah menerima. Kak Hani. Kamu terlalu ceroboh. Bagaimana bisa kamu menerima taruhan tanpa bicara? Itu kan uang Tai Bai. Tentu saja saya tahu. Makanya saya tidak bisa mundur. Kalau tidak, mereka juga akan menggembar-gemborkan bahwa saya pengecut dan berpura-pura. Tapi ini 40 juta. Bagaimana bisa kamu mempertaruhkan dirimu dan reputasi Zhenba Oge untuk mengambil risiko ini? Saya tentu saja tahu. Jadi saya tidak bisa mundur. Ngomong-ngomong, Wan King, kamu tahu siapa sebenarnya Qian Tai Bai? Apakah dia benar-benar sehebat yang diceritakan? Pasti bukan hanya legenda. Qian Jinyuan, julukannya Qian Tai Bai. 10 tahun yang lalu, dia masuk ke dunia barang antik di 3 provinsi dengan sepasang matanya. Dia pernah mengenali barang palsu yang kembali dari luar negeri hanya dengan sekali lihat. Dan bahkan telah menghancurkan 3 toko bersejarah. Kalau kamu berhadapan dengannya, kemungkinan besar akan berbahaya. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui mana yang asli dan palsu. Sedangkan aku hanya perlu satu pandangan. Apakah ini rasa percaya diri atau kesombongan? Dalam pertandingan ini, aku akan menjadikan Zhenba Oge sebagai peluang untuk naik ke puncak dunia koleksi kuno. Aku mendukung kakak Fang Ming. Siapa bilang kita akan kalah? Mata dewa 100 kali lebih hebat dari mata langit. Baiklah, kalau kamu sudah berani begitu, maka aku juga tidak punya alasan untuk mundur. Di babak ini, aku akan menemanimu. Dengan kalian di sini, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Kali ini aku ingin dunia tidak lagi memiliki pengumpul harta. Dengar-dengar, pertandingan ini adalah taruhan antara mata dewa baru dan mata langit. Seru sekali. Aduh, Wan King. Benar-benar berubah banyak sejak dewasa. Tidak bisa dikenali lagi. Datang ikut-ikutan nih. Fang Ming adalah temanku. Tentunya aku harus nonton pertandingan ini. Xiao Wan King, CEO dari grup Xiao di ibu kota. Bagaimana dia bisa berdiri bersama dengan orang sampah seperti Fang Ming? Aturan pertandingan kali ini sangat sederhana. Satu orang memilih 2 batu.
Untuk menentukan pemenang berdasarkan nilai harta karun. Hahaha. Bisa. Lalu siapa yang akan jadi juri? Juri? Ya. Kali ini saya mengundang Direktur Museum di Qinzhou. Yu Songyan, ayo berikan tepuk tangan. Hahaha. Yu Lao, kebetulan sekali. Ini adalah wasit. Harus memutuskan dengan adil tanpa memihak. Fang Ming, lawanmu kali ini sangat hebat. Tatapan Tai Bai tidak bisa dianggap remeh. Lebih baik mengalah saja. Kami semua sudah tahu bakatmu. Fang Ming memang berbakat. Tapi Tai Bai adalah salah satu dari 3 teratas di dunia penilaian barang. Seorang talenta seperti itu, saya tidak ingin terlibat dalam satu pertandingan saja. Kepala sekolah, tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku tidak akan takut apa-apa. Kamera sudah dipasang semua. Tunggu saja kamu menunjukkan sisi memalukannya. Kalau kamu jadi bahan tontonan, jangan salahkan aku. Hahaha, kakak Fang Ming pasti akan menang. Fang Ming, semangat. Siapa yang menang dan kalah? Belum tentu juga. Silakan masuk di dalam. Haha, kedua belah pihak siap. Sekarang saya umumkan. Tunggu sebentar. Batu-batu ini semuanya kalian yang siapkan sendiri. Bagaimana kami tahu kalian tidak curang? HMPH. Kami sama sekali tidak melakukan kecurangan. Semua batu ini baru digali dari tanah. Tenang saja, dengan adanya Tai Bai di pihak saya tetap tenang. Dia tidak peduli melakukan hal-hal seperti ini. Pertandingan dimulai. Fang Ming tadi tidak terlihat sangat percaya diri, kan? Ayo, bergerak. Kakak Fang Ming sedang memilih dengan serius. Kalian jangan terlalu sombong. Semakin lama memilih, semakin buruk kekalahannya. Kerja teliti menghasilkan hasil yang bagus. Ngapain buru-buru? Menantu dari keluarga Liu akan memalukan diri sendiri. Kira-kira seberapa hebat sih? Ternyata raja penemuan itu hanya omong kosong. Aku memberimu waktu 1 jam untuk memilih. Kamu hanya memilih 2 barang ini. Yang paling berharga di sini tidak kamu pilih. HMPH. Aku pilih yang ini. Hanya yang ini, kamu yakin? Aku hanya butuh ini. Apa yang kamu pamerkan? Dengan batu kecil ini, kamu masih ingin menang. Saya percaya nilainya bisa mengalahkan semuanya. Hahaha, dia bilang apa? 1 ini bisa menang, 2 yang lainnya. Anak muda, tidak takut pada harimau. Tidak tahu langit tinggi, bumi dalam. Hahaha. Saya sudah berkelana di dunia ini selama bertahun-tahun. Juga tidak berani bilang bisa menang dengan 1 pedang melawan 2 pedang. Sobat kecil, hati-hati mengangkat batu. Aduh, malah kena kakimu. Hahaha. Oh, Master Qian, tidak ada salahnya kita bertaruh sedikit. Bertaruh apa? Sangat sederhana. Kalau kamu menang, aku akan membayar 2 artefak yang kamu inginkan. Kalau aku menang, kamu cukup membayar 1 saja padaku. Hahaha. Anak muda ini cukup berani ya. Aku sudah terkenal bertahun-tahun, Tidak pernah takut pada orang, Saudara Song Yuan. Ini adalah barang yang ingin aku perkenalkan. Ini adalah sepotong giok. Kualitasnya jernih dan bersinar. Dihargai 500.000. Dan ini adalah sebuah dandang perunggu. Bentuknya kuno, dengan tekstur yang jelas. Diperkirakan bernilai 1,3 juta. Total nilai 1,8 juta. Hahaha, memang pantas. Kak Tai Bai benar-benar memiliki penglihatan yang baik. 2 barang yang ditemukan oleh Master Qian ini sangat berharga. Nilainya juga sangat tinggi. Kamu benar-benar yakin bisa menang. Ayo, buka batu ini. Hei, kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Lebih baik daripada emas kepala anjing. Hahaha, cepat menyerah saja. Kamera sudah siap, tinggal menunggu kamu merangkak. Hahaha, kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan untuk memilih yang lain. Tidak perlu, aku sudah punya yang ini. Kamu yakin hanya mengandalkan patung batu ini? Permukaannya kasar, tidak ada kilau sama sekali. Bahkan bahan materialnya sulit untuk dibedakan. Direktur Yu, hanya melihat penampilan saja bukanlah tugas seorang ahli penilai barang. Lihatlah, apa itu cahaya? Ini adalah batu berisi emas legenda. Aku pergi. Benar-benar harta karun. Ini sudah menjadi koleksi utama museum. Fang Ming benar-benar luar biasa.
Ini adalah wajah Buddha berlapis emas dari zaman Han. Teknologi pembuatan sangat langka. Perkiraan pasar tidak kurang dari 30 juta. Ini tidak mungkin. Itu cuma batu kecil yang rusak. Bilang saja bahwa aku menang di pertandingan ini. Kamu menang? Sudah jelas siapa yang menang dan kalah. Aku sudah bilang, kakak Fang Ming adalah yang terbaik di dunia. Karena aku menang, Master Qian. Jadi, uangku. Fang Ming, beranikah kamu menerima uang ini? Uang ini aku dapat dari taruhan. Kenapa aku tidak berani menerimanya? HMPH, saudara Taibai, berani bertaruh berarti harus menerima kekalahan. Itu baru seorang pria sejati. Apalagi, 30 juta bagi keluarga Qian tidak ada artinya. Berikan. Fang Ming, kamu telah menyinggung keluarga Qian. Kamu pasti akan mengalami kesulitan besar. 40 juta bukanlah jumlah kecil bagi keluarga Liu. Segera pulang dan kumpulkan uangnya. Oh ya, kita sudah menandatangani kontrak taruhan. Nanti aku akan datang mencarimu. Kamu. Besok aku akan langsung cari orang untuk memberikannya padamu. Hari ini benar-benar beruntung. Hanya dengan menebak batu, aku sudah mendapatkan hampir 1 miliar. Tapi kakak Fang Ming, bukankah batu itu milik Bos Li? Bagaimana bisa menjadi milikmu? Itu adalah aturan dalam menebak batu. Liu Tianao langsung menyewakan batu-batu ini secara eksklusif. Buka, semua milik pembeli. Ini adalah serangan balik terbesar dalam 10 putaran taruhan ini. Yuan Zhang, kamu terus menatapku. Apakah kamu merasa aku jadi lebih tampan? Hahaha. Penglihatanmu ini bahkan membuatku curiga apakah ada dewa yang merasuki. Sungguh tidak seperti manusia. Tujuanmu seharusnya tidak hanya sekedar memenangkan pertandingan ini, kan? Aku ingin membuat perpustakaan harta menjadi yang terkuat di dunia penilaian harta. Malam ini ada total 27 barang lelang. Sekarang lelang dimulai. Jika Xiao Fang bisa menjual dengan harga tinggi malam ini, posisi perpustakaan harta di industri ini akan benar-benar kokoh. Berikutnya adalah barang lelang yang paling menarik malam ini. Jam emas dengan patung emas. Nomor 24 disediakan oleh perpustakaan harta. Dikonfirmasi oleh para ahli dari Museum Qinzhou. Harga awal 10 juta. Serat emas ini ternyata asli. Ternyata benar-benar batu inset emas yang hidup. Sudah bertahun-tahun tidak pernah saya lihat lagi. Kualitas dan kerajinan ini benar-benar berharga. 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta, masih ada yang lebih tinggi lagi. 32 juta. 23 juta 200 ribu, masih ada yang lebih tinggi lagi. 23 juta 200 ribu sekali, 2 kali. 23 juta 3 kali, bagus. Haha. Kakak Guangming benar-benar hebat. Sekarang semua orang tahu bahwa pavilion harta karun kita yang paling hebat. Setelah malam ini, kamu tidak lagi menjadi menantu dari keluarga Liu, tapi menjadi mata dewata Qinzhou. Ini baru saja awalnya. Jalan ke depan masih sangat panjang. Aliansi Guyu akan mengintegrasikan sumber daya Zhao serta keunggulan Zhenbao Ge, membangun platform perdagangan barang antik online dan offline pertama. Dengan Zhenbao Ge sebagai platform flagship offline yang menjangkau seluruh lapisan kolektor di seluruh negeri, merencanakan untuk membangun 10 kota dalam 3 tahun, menciptakan siklus tertutup IP budaya. Xiao Fang. Ini adalah investasi strategis Zhao Group terhadap Zhenbao Ge. Awal perjanjian 1 miliar. Penambahan modal selanjutnya akan dilakukan berdasarkan evaluasi pasar. Kamu adalah mata paling inti dari platform ini. Kami berharap kamu bisa menjadi mitra utama aliansi. Mengelola pemilihan dan penilaian koleksi secara penuh. Saya tidak seajaib yang kalian pikirkan, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Kak Fang Ming, apakah kita akan mendirikan perusahaan baru? Ini terdengar sangat keren. Namanya enak didengar. Konsep desain juga baru. Tapi, apakah kamu tidak terlalu lelah? Tekanan memang ada. Tapi aku suka proses ini. Mengirim secara langsung satu persatu barang yang penuh sejarah dan jiwa. Kepada orang yang benar-benar menghargainya. Ini adalah medan perangmu. Kamu seharusnya tidak hanya di belakang layar. Mulai hari ini, Pavilion Harta Karun tidak hanya akan menjadi platformmu, tetapi juga koordinat baru untuk seluruh lingkaran koleksi menengah dan tinggi. Dan aku akan membawamu bersama untuk mengarahkan perusahaan ke arah baru.
Mari kita bersama-sama mengangkat bendera ini. Kita semua telah ditipu. Botol ini palsu. Fang Ming, kau penipu. Keluar, kau yang sebenarnya penipu, Fang Ming. Seorang sampah yang melupakan nenek moyangnya. Apa yang bisa ada di tokonya yang bagus? Keluar. Keluar. Apakah ini cara kalian untuk membalas? Kalian begitu terburu-buru. Apakah kalian ingin merobek sisa harga diri keluarga Liu ini? Semua koleksi terdaftar dan dapat diperiksa. Rekaman di lokasi menunjukkan bahwa barang-barang palsu ini tidak berasal dari toko saya, tetapi dibawa masuk. Bos, produk palsu ini berasal dari bengkel pribadi milik keluarga Liu. Saya pernah menerima sampel. Segera laporkan bukti ini ke Asosiasi Pedagang Antik. Sidang terus menyulitkan Fang Ming. Saya ingin mereka. Sejak saat itu, keluarga Liu dikeluarkan dari Jinzhou. Semua barang ini palsu. Pesanan dari keluarga Liu. Bos Liu Tianao bilang tidak apa-apa. Cukup tekan harga. Liu Tianao terhadap tuduhan ini. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Semua ini adalah fitnah. Semua ini adalah dia yang diperintahkan untuk memfitnah saya. Keluarga Liu diduga terlibat dalam pembuatan barang tiruan secara sistematis. Dengan sengaja mengendalikan harga pasar. Serius mengganggu tatanan industri. Sifatnya sangat buruk. Bukti yang kuat. Dikeluarkan selamanya dari kamar dagang Jingzhou. Aliansi Zhao Ming melawan pemimpin industri. Orang pertama dalam memerangi penipuan, Fang Mingniu. Jingbai yang baik-baik saja. Semua hancur karena ulah sampah keluarga Liu ini. HMPH. Jangan ambil gambar lagi. Tuan Fang, apakah ini berarti keluarga Liu akan sepenuhnya diboikot oleh industri barang antik? Mereka bukan saya yang membungkam, melainkan oleh zaman ini. Kami tidak hanya menjual barang antik. Kami akan membangun kembali seluruh rantai nilai. Dari perbaikan sumber hingga desain turunan. Kemudian ke layanan premium. Hubungkan online dan offline. Layanan yang diperluas menghasilkan siklus tertutup. Jika semua ini dapat terwujud, maka Treasure Pavilion akan menjadi seluruh Qinzhou. Platform ekosistem barang antik pertama. Saya bertanggung jawab atas desain budaya kreatif, hiasan botol hijau kecil, dan tempat pensil berenergi mistis. Dalam waktu setengah tahun, saya akan mengintegrasikan 8 sumber daya inti. Menyusun 5 zona pasar barang antik. Estimasi nilai merek perpustakaan harta akan meningkat 10 kali lipat. Barang antik tidak akan lagi hanya sekadar koleksi. Ia akan menjadi mesin baru kekayaan budaya global. Saya ingin memastikan semua harta di dunia kembali kepada pemiliknya masing-masing. Juga harus membuat setiap orang yang mengerti. Dapat kaya dengan cara yang jujur. Kamu tidak lagi hanya seorang ahli barang antik. Fang Ming, apapun jalanmu ke depan, aku akan menemanimu melangkah maju. Sekarang keluarga Liu bersatu dengan keluarga Song dan keluarga Qian. Ketika kita kekurangan dana, mereka bermitra untuk menjatuhkan perusahaan kita. Presiden, saya tanya, apa yang harus kita lakukan? Jika bukan karena kamu berinvestasi di Zhenbao Pavilion, bagaimana mungkin keluarga Zhao kami terjebak dalam krisis arus kas? Keluarga Zhao bukanlah perusahaan pribadi antara kamu dan seorang menantu. Tidak bisa lagi bertindak sepihak. Saya mengakui adanya risiko. Tapi setiap kata yang kalian ucapkan hari ini, hanyalah menambah penderitaan. Risiko ini bukan lagi sekadar risiko. Ini adalah soal hidup dan mati. Wan Qing adalah orangku. Saya juga sudah melindungi grup kalian. Yaitu, Kak Fang Ming dan Kak Wan Qing tidak panik. Anjing kalian namanya apa? Masalah Zhao bukan karena manajemen. Tapi karena dana, saya bersedia mengeluarkan dana untuk menstabilkan situasi. Asalkan kalian mau percaya saya sekali. Kamu berhak apa? Ambilkan. Karena di kartu ini ada 10 miliar yang dingin. Apa 10 miliar? Mulai hari ini, semua utang bisnis Zhao akan ditanggung oleh platform pembiayaan kami. Zhao Wan Qing akan terus memimpin Zhao. Dan saya akan bergabung dengan Dewan Direksi. Sebagai Ketua Aliansi Penerangan, Fang Ming. Tidak peduli seberapa besar badai, payungku akan selalu terbuka untukmu. Semua ini adalah perbuatan baikmu. Hanya dalam 3 bulan harga saham perusahaan jatuh limit down. Terdakwa mengalami kekurangan dana akibat pelanggaran hak cipta. Sekarang bahkan harus menggadaikan rumah. Tianao juga tidak sengaja. Dia hanya ingin menekan Fang Ming, siapa tahu. Aku sudah bilang dari dulu, dia tidak akan bertahan lama di Zhenbao Ge. Kalau waktu itu aku bisa menghancurkannya. Kamu malah merusak suasana sampai bangkrut sendiri. Kalau bukan karena kamu terus melakukan trik kecil itu, keluarga Liu kita
Bagaimana mungkin seluruh dunia barang antik bersatu membaikot? Apakah kamu masih berani menyebut namanya? Seandainya aku tidak terpengaruh oleh kamu dan ibumu saat itu, membuatnya pergi. Sekarang dia sudah menjadi tiang penyangga keluarga Liu kami. Tapi sekarang bagaimana? Keluarga Zhao, direktur museum, bahkan seluruh kawasan bisnis Qinzhou. Lihat siapa yang masih peduli dengan keluarga Liu kami. Selesai. Ah, benar-benar selesai. Fang Ming, kenapa kamu sudah punya wanita lain begitu cepat? Kamu juga sama. Kamu kemana saja sebelumnya? Menangis dan menyesal setelah dia sukses. Sekarang dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang keluarga Liu kita bahkan tidak punya hak untuk mengunjungi. Saya yang salah. Saya tidak tahu cara menghargai. Aduh. Ya Tuhan, jika kau memberi saya satu kesempatan, itu sudah cukup. Selamat datang, tamu yang datang dari jauh. Nona Yo, saya mendengar. Di Qinzhou ada seorang ahli barang antik yang bisa melihat sejarah. Hari ini saya datang untuk berkunjung. Silakan ke sini, ya. Ini adalah grup rantai barang antik terbesar di dunia. Grup Hao Liwen. Kedatangan kami kali ini adalah untuk membeli Zhenbao Pavilion. Kami bersedia mengeluarkan 50 miliar yuan untuk membeli seluruh saham. Dan mengundang Tuan Fang untuk menjabat sebagai kepala ahli penilaian di Asia. 500 miliar yuan tunai serta pameran dan platform penjualan global. Memang sangat menggoda. Fang Ming pasti tidak akan setuju, kan? Terima kasih atas niat baik kalian. Tapi Zhenbao Ge tidak akan dijual. Aku yang membangunnya. Bukan untuk menjadikannya pelengkap siapapun. Tapi untuk mengembalikan hak bicara tentang batu gio kuno dari Tiongkok. Ah. Ambisi dan cita-citamu sangat menginspirasi. Tidaknya, Tuan Fang, kita harus tetap bekerja sama. Kami bersedia terlibat dalam rencanamu. Tentu saja, saya sangat menyambut baik setiap komunikasi yang berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati. Tetapi kekuasaan harus ada di tangan kita sendiri. Tidak merendahkan, tidak meninggikan. Kemandirian karakter. Itulah dia. Oh baik. Kak Wan King malam ini akan menangis seperti kucing kecil. Wan King, dari saat kamu menemani saya membangun segalanya dari nol, hingga kita bersama menghadapi badai keluarga Zhao. Dari kamu membantu saya hingga kita sangat dekat. Selalu ada beberapa kata yang belum pernah saya ucapkan, tapi selalu tersimpan di hati. Zhao Wan King. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah dengan saya, seorang menantu yang pernah diremehkan? Apakah kamu mau menjadi bintang yang paling bersinar di dalam pavilion harta karun? Saya mau. Baiklah, baiklah, baiklah. Cium, cium. Haha. Haha. Anak muda ini lebih mengerti cara menghargai dibandingkan banyak orang. Hahaha. Hahaha, inilah warisan sejati keluarga Zhao saya. Haha, Kak Fang Ming, Kakak Wan King. Kalian harus selalu bersama. Baik. Dengar-dengar sebelum pembukaan, lembaga besar menambah posisi secara mendadak. Selama benar-benar menembus 1.000 miliar. Saya akan mengucapkan selamat kepada grup Zhenbao Ge atas keberhasilan pencatatan saham di Hong Kong. Pembukaan langsung melonjak 23%. Berhasil menembus batas 1.000 miliar. Kamu lakukan. Baru saja dimulai, Hahaha. Saya sudah berkecimpung di dunia barang antik selama puluhan tahun. Tidak pernah terpikirkan dalam hidupku. Akan melihat seorang pemuda mengubah industri barang antik menjadi primadona pasar modal. Hahaha. Wang Ming, kamu bukan hanya suami cucuku, tapi juga kebanggaan bangsa Huaxia. Orang pertama di dunia barang antik adalah kakak Fang Ming. Kepala Fang sebagai yang pertama bagi orang Tionghoa. Pengusaha yang mencatatkan perusahaan di industri barang antik. Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada para muda-mudi? Barang antik bukanlah barang usang, melainkan peradaban yang sedang tidur. Adalah aliran darah bangsa Hua selama ribuan tahun. Saya bersedia dengan cara saya sendiri. Membuat dunia kembali menyadari kekuatan budaya Hua. Hahaha. Bapak Fang, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain? Dulu aku
Hanya seorang anggota keluarga kecil yang tak terkenal, menghadapi kehancuran dan bergantung pada orang lain. Tapi aku beruntung bertemu dengan peluang baik. Akhirnya berhasil berdiri di sini. Tentu saja. Yang paling penting adalah kamu ada di sisiku.